Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu, para penandita yang tiang sucikan, yang terkasih saudara umat Hindu dimanapun berada dan sahabat Dharma yang santi, pada kesempatan ini PSN Kabupaten Lombok Tengah yang selalu aktif mengadakan satu koordinasi. Ini adalah Korwil Kabupaten Lombok Tengah di bawah pimpinan Mangku Nengah Renes dan juga Sekretaris Dr. Andus Iwayan Miase. Kesemua ini begitu juga sangat luar biasa, dan setelah merampungkan program yang satu dan membahas program yang berikutnya, itu juga diselipkan siraman-siraman rohani. Pada kali ini, sahabat yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan yaitu hakikat dari Pinandita atau pemangku, hakikat daripada Pandita atau Sulinggih. Secara garis besarnya itu terungkap 4 hal yang rupanya menjadi pegangan bagi seorang Pinandita dan Pandita. Yang pertama itu adalah Sang Satyawadi, yang kedua Sang Petirtan, yang ketiga Sang Penadahan Upadesa, dan yang keempat Sang Abda. Tapi kali ini saya hanya menyampaikan yaitu mengulas tentang Sang Petirtan, yang lain mungkin pada episode-episode berikutnya. Pemirsa yang terkasih dan sahabat Dharma yang santi, Sang Patirtan ini seorang Eka Jati maupun Dwi Jati, itu di dalam melakukan sembah sujud kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa, itu selalu dihadapkan dengan yang namanya air atau petirtan. Sebagai seorang Hindu yang baik menegakkan ajaran Dharma, begitu subuh kita bangun pagi itu, kita odakem yang tidak berani mandi, tapi kebanyakan kalau di Lombok Tengah ini sudah mandi luar biasa. Sesuai dengan Manawa Dharma Sastra Sarga 5 109 menegaskan Advirgatrani Sudayanti, tubuh dibersihkan dengan air. Itu kita membersih dengan air, kita pakai sabun, sudah itu. Lalu ada penegasan agar Dewi Saraswati melinggih lingtung-tunging lidah, kita sebagai seorang pandita atau seorang pinandita itu menyucikan bukan badan saja, tetapi kita juga menyucikan pada saat itu, yang pada saat Brahma Murta itu secara lahir dan batin kita. Om Gangga Dewi Gangga Narmada Yamuna Saraswati Godawari Khairul Kalasdin, yang artinya, ya Tuhan yang Maha Suci, izinkan hamba memanggil sungai-sungai suci Gangga, Yamuna, Saraswati, Narmada. Hamba mohon anugerahmu, sucikan lahir batin hamba. Nah, ini kelebihan kita sebagai seorang pinandita, bukan bersih badan saja, tetapi kita menyucikan lahir dan batin kita, yaitu mohon langsung kepada Brahman, Tuhan yang Maha Agung. Di dalam Weda, ini baru saya baca Rigveda saja, belum Atharva Weda sama Weda.
Maka di sini jelas sekali mengatakan seperti itu. Nah, nanti setelah kita suci bersih, lahir dan juga batin kita, maka kita dihadapkan mempunyai satu kewajiban, yaitu melakukan nyuriya sewana. Dalam hal ini, kita menggunakan sarana yang paling sederhana sekali, itu katakan Canang Sari sudah merupakan bagian dari Banten. Karena di sana ada bunga kita pakai, ada daun yang sudah diringgit, dan ada buah yang tidak kita sadari, yaitu buah padi yang berupa biji itu. Nah, sebelum kita untuk menghaturkan kepada beliau, juga di dalam hal ini kita juga berhadapan dengan air. Kalau Sang Meraguwiku, utamanya Sang Pandita Sulinggi, beliau berhak untuk ngarga tirta dan ngeraja itu semua. Tapi Pinandita kita memohon agar Banten itu tersucikan terlebih dahulu sebelum kita persembahkan kepada Brahman. Di sini sekali-kali lagi saya katakan Brahman, sebab kalau kita berbicara di tingkat dunia yang lebih dikenal adalah Brahman. Yang lain itu mungkin agak jarang. Karena di dalam Rigveda Mandala 1, Sukta 1, 146, di situ dikatakan Ekam Ewa Adityam Brahman. Hanya satu Tuhan itu, tidak ada lain, adalah Brahman. Tapi bukan berarti salah yang lain, seperti Sang Hyang Bang, Sang Hyang Widi, dan sebagainya. Karena ada ucapan Ekam Ewa Adityam Brahman Bahuda Wadanti. Orang arif bijaksana itu menyebut berbagai banyak nama. Jadi kita di Indonesia maupun di seluruh dunia itu tidak masalah sebutannya itu. Tapi di Weda tetap disebut Brahman. Nah, begitu kita untuk menyucikan, sebelum kita mempersembahkan apa yang mampu kita persembahkan, kita dari Setawa Murti, misalnya Wisnu Murti, sudah jelas juga menyucikan itu. Misalnya, dari banyak hal. Sang Hyang Tiga Murti, maka di Malinggi Kering Banten, Kararaban, Karuruban, Kerapuhan, Diamet Dening Wong, Kaledegan Ning Weda Kalangkahing Sone, Kani berin satu kasepungan awun-awun tinulah ring pasaragung kalukat kalebur dening Sang Hyang Tiga Murti. Nah, artinya di sini yang kita persembahkan itu siapa tahu kita sangat sibuk, kita membeli misalnya Banten itu dilangkahi oleh manusia kita tidak tahu, atau dalam menjarit. Atau kita tidak tahu, satu anjing misalnya binatang yang melangkahi juga kita tidak tahu. Atau kaniberin, artinya kiriman-kiriman orang yang tidak bertanggung jawab. Kita cukup yaitu ngelukat memohon agar Sang Hyang Tiga Murti itu, Brahma, Wisnu, Siwa itu membersihkan kembali sehingga betul-betul suci, barulah kita persembahkan. Di samping itu, Sang Petirtan di samping kita mempersembahkan itu, jadi sesungguhnya Sang Meraguwiku, apakah Dwi Jati, termasuk juga Eka Jati, kalau sudah betul-betul kita menjadi sidi, betul-betul Sang Hyang Saraswati melinggering tungtunging lidah itu, air pun juga bisa dijadikan satu bentuk pengobatan. Dalam pengobatan itu banyak hal, termasuk mantram Pancabaya itu juga bisa dilakukan. Semua kekuatan-kekuatan para dewa itu bisa dijadikan untuk menghancurkan penyakit itu. Atau boleh di dalam tafsir Weda lontar-lontar, satu contoh misalnya orang yang sudah betul sidi dengan mengambil air saja. Oh mantra hiki raja to ye hang lukat hang lebur sahana ning male, kita dengan cepratkan saja, kita percikan dan diminum, ini juga akan menghancurkan penyakit yang memang sengaja dikirim oleh orang. Itulah Sang Petirtan
Maka daripada itu wajib kita menjaga kesucian itu, mewujudkan Sang Hyang Haji Saraswati selalu melinggih ring tungtunging lidah. Di samping itu kisah, kalau kita sudah sidi menjalankan kewajiban itu dengan baik, saya ceritakan sedikit kisah dari Resi Parasara. Begitu dia melewati Sungai Yamuna, dia menemukan seorang wanita yang sangat cantik mengambil pekerjaan yang semestinya diambil oleh laki-laki. Tapi pada saat itu Resi Parasara ini langsung dia itu naik. Dan di tengah perjalanan itu dia bercerita, kenapa kamu melakukan pekerjaan ini? Maka pada saat itulah anak nelayan ini, dia Satyawati mengatakan, bau saya hamis. Jangan sampai orang merasa terganggu akibat bau saya yang tidak enak. Maka saya di sini melakukan sewanam, melakukan pelayanan. Maka pada saat itulah Resi Parasara itu mengambil air, yaitu di air Sungai Yamuna itu, dengan mengucapkan mantram tadi. Karena kesedihannya begitu dipercikan, maka penyakit itu lenyap. Oleh sebab itu, kita di dalam hidup ini menggunakan air sebagai bentuk penglukatan, sebagai bentuk persembahan, juga sebagai bentuk pengobatan. Ini adalah sangat ditentukan oleh sidi yang kita miliki. Nah, semoga para pinandita di Kabupaten Lombok Tengah ini dan dimanapun berada betul-betul menjalankan pesan Dharma yang mengacu kepada sabda suci Tuhan yang terungkap di dalam pustaka suci Weda ini. Awi genam, kita akan bisa memberikan kesejukan. Dan kita selalu loka semesta sukino bwantu, agar semua makhluk berbahagia. Ini adalah tugas kewajiban kita untuk mewujudkan santi kedamaian di muka bumi. Pemirsa yang terkasih, sahabat Dharma yang berbahagia, ini adalah memang rutin dilakukan oleh Korwil, yaitu Lombok Tengah. Kami sangat kompak selalu mendiskusikan dan diskusi tentang Dharma. Dan juga di sela-sela ini tidak kalah pentingnya kami memiliki parisade sebagai majelis yang tertinggi dan juga selalu aktif mendampinginya, memberikan arahan tuntunan sehingga kami dalam melaksanakan tugas kewajiban itu dapat tercapai dengan baik dan selalu menegakkan ajaran Dharma. Demikian pemirsa yang terkasih, sahabat Dharma yang santi dimanapun berada, semoga semua makhluk berbahagia. Loka semesta sukino bawantu. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.